Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman penjuang PTN, kembali lagi bersama Bimbel FG. Sini dengan Kak Denny. Untuk video kali ini Kakak akan membahas soal fisika yang berkaitan dengan materi gerak. Nah, berikut ini adalah soalnya. Posisi suatu benda di sepanjang sumbu X memiliki persamaan XT sama dengan min 4T ditambah 2T kuadrat dengan satuan untuk posisi X adalah meter dan untuk waktu T adalah detik. Pada selang waktu dari T sama dengan 2 detik sampai T sama dengan 4 detik, perpindahan dan kecepatan rata-rata benda tersebut berturut-turut adalah, nah jawabannya apa? A. 16 meter dan 8 meter per second kuadrat, B. 8 meter dan 4 meter per second kuadrat, C. 4 meter dan 8 meter per second kuadrat, D. 16 meter dan 4 meter per second kuadrat, dan E 16 meter dan 2 meter per second kuadrat. Oke. Nah, di fisika sebenarnya itu adalah bagaimana kita bisa memahami soalnya, ya. Karena kebanyakan mungkin ketika kamu sudah hafal rumusnya, tapi kamu nggak tahu kira-kira ketika dapet soal pakai rumus yang mana, ya. Nah, di sini kita analisis sebenarnya adalah soalnya itu sendiri udah ada petunjuknya, ya. Nah, petunjuknya adalah yang pertama di soal ini itu adalah bahwa posisi suatu benda sepanjang memiliki persamaan. Nah, berarti ini ada persamaan XT sama dengan min 4T plus 2T kuadrat. Jadi dia sudah ada persamaan matematisnya, gitu ya. Dimana ini informasinya. Nah, pada selang waktu dari 2 sampai 4 itu informasinya. Nah, di sini yang tanya adalah perpindahan dan percepatan rata-rata, ya. Dan percepatan rata-rata benda. Hati-hati di sini ada perpindahan, ada percepatan. Jadi di sini maksudnya adalah kalau perpindahan, ya di materi gerak kita tahu bahwa perpindahan itu adalah posisi akhir dikurangi posisi awal, gitu ya. Di gerak juga ada yang namanya jarak. Jarak itu berarti total perjalanan, ya, total perjalanan suatu benda bergerak, gitu. Nah, kemudian di sini ada yang namanya percepatan rata-rata, ya. Ada percepatan rata-rata, ada percepatan sesaat. Nah, ini ada berbeda, ya. Kalau percepatan sesaat berarti menggunakan fungsi diferensial, ya. Kalau percepatan rata-rata berarti adalah perubahan kecepatan dalam waktu tertentu, gitu ya. Jadi hati-hati untuk menjawabnya. Nah, untuk yang ini sederhana sebenarnya kita dapat persamaan fungsi daripada soal ini, ya. Yang pertama, persamaan kita cari yang namanya adalah jarak awalnya, ya. Jarak awal di sini adalah pada saat T-nya itu adalah 2 detik. Ya, pada saat T-nya 2 detik, berarti sekarang kita dapat X awal itu adalah min 4 kali 2 ditambah 2 kali 2 kuadrat, gitu ya. Berarti adalah minus 8 ditambah 2 kali 4. Ternyata hasilnya minus 8 ditambah 8. Berarti awalnya itu adalah 0. Ya. Sekarang kita cari yang namanya adalah posisi akhirnya, ya. X akhir daripada soalnya, ya. Itu pada saat T-nya adalah 4 detik. Ya. Pada saat T-nya 4 detik. Berarti nanti di sini untuk X akhir itu adalah min 4 dikali 4 ditambah 2 kali 4 kuadrat, ya, sama dengan min 16 ditambah 2 kali 16, ya. Berarti adalah min 16, ya, min 16 kemudian ditambah 32. Jadi jawabannya adalah 16 meter. Nah, maka perpindahan pada saat ini adalah, jadi perpindahannya, ya, kita dapat jarak akhir dikurangi jarak awal, ya, dikurangi jarak awal. Berarti di sini adalah 16 meter dikurangi 0 meter, sehingga kita dapat jawabannya adalah 16 meter. Jadi di sini jawabannya, kalau kamu mau, jadi nggak mungkin kamu jawab yang jawabannya
ini 8 meter, berarti sudah tinggal jawabannya adalah A, C, atau E, gitu ya. Nah, sekarang tugas kita mencari yang namanya percepatan rata-rata. Nah, percepatan rata-rata itu adalah perubahan kecepatan yang dibagi dalam perubahan waktu, ya. Di mana nanti di sini kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal, ya, dibagi dengan waktu akhir dan waktu awal, ya. Waktu akhir dikurangi waktu awal, ya. Sekarang kita cari dulu persamaan kecepatan, ya, persamaan kecepatan. Nah, di sini persamaan kecepatan kita dapat dari hasil turunan daripada fungsi waktu dari rumus posisi, ya. Kenapa? Karena variabel yang selalu berubah adalah waktu, gitu ya. Sehingga nanti sini T-nya kita dapat dari perubahan turunan daripada soalnya min 4T ditambah 2T kuadrat. Sehingga kita dapat rumus T-nya adalah minus 4 turunan, ya. 2 kali 2 4, berarti ditambah 4T. Oke, jadi ini adalah rumus daripada kecepatannya, ya. Sekarang kita mencari yang namanya kecepatan awal, ya. Kecepatan awal berarti pada saat T-nya adalah 2, ya. T-nya 2 detik, berarti kita dapat T awalnya adalah minus 4 ditambah 4 kali 2, berarti minus 4 ditambah 8, berarti hasilnya adalah 4 meter per second, gitu ya. Kemudian kita cari yang namanya kecepatan akhir, ya. Kecepatan akhir itu adalah pada saat T-nya itu adalah 4 detik, ya. Pada saat T-nya adalah 4 detik, ya. Sehingga nanti di sini T akhirnya, ya, T akhir sama dengan minus 4 ditambah 4 dikali 4, gitu ya. Jadi minus 4 ditambah 16, berarti hasilnya adalah 12 meter per second, gitu ya. Oke, kita sudah dapat semua variabel yang kita butuhkan. Sekarang tugas kita tinggal mencari percepatannya, ya. Percepatan rata-rata kita langsung masukin, berarti 12 langsung, ya. 12 dikurangi sama 4 per M per S, ya, meter per second, kemudian dibagi sama perubahan waktunya, itu adalah 4 dikurangi dengan 2, ya, M second, ya, satuannya second. Berarti nanti di sini percepatannya kita dapat 8, ya, kemudian dibagi sama 4. Maksudnya 4 kurang 2 berarti dibagi 2 meter per second kuadrat. Sehingga jawabannya percepatan rata-rata itu adalah 4 meter per second kuadrat, gitu ya. Jadi ini jawabannya adalah yang B, ya. D itu adalah 16 meter dan percepatan rata-ratanya adalah 4 meter per second kuadrat. Oke. Nah, jadi untuk pembahasan video hari ini kakak rasa sudah cukup jelas, jadi tinggal bagaimana kamu bisa melihat soal, ya. Untuk lebih jelas lagi kamu bisa ikut dalam kegiatan yang kita pelajari, ya, di dalam buku ini. Oke. Terima kasih untuk hari ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dari kakak cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.